Shalom. Semua diberkati? Amin. Siapa yang diberkati dalam satu minggu ini Bapak Saudara? Boleh angkat tangan? Amin. Nah, saya juga mau sapa kalau di antara kita ada Bapak Ibu Saudara yang pertama sekali bergabung beribadah di tempat ini, boleh angkat tangan? Pertama sekali. Oh, ada. Ini koko kita, boleh disalam. Mari tim Aser, keluarga Gave untuk menyambut keluarga baru kita. Langsung jadi keluarga baru ya. Haleluya. Itu pernyataan iman. Amin. Jadi kami menyambut Koko, selamat datang di keluarga ini. Kami senang dan berbahagia Koko ada di tempat ini. Terima kasih. Oke Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan membawakan kita firman. Dan sebelumnya kalau boleh saya mengingat sebenarnya hari ini bagi kami, saya dan Lia, istri, tepatnya tanggal 12 bulan November, kalau kami boleh mengingat 1 tahun kami sudah menikah. Amin. 1 tahun kami sudah menikah. Hari ini jujur hati kami melimpah dengan syukur. Nanti kita telepon Tuhan Yesus, gimana ini makan-makan katanya. Oke Bapak Ibu Saudara, benar kalau 1 tahun yang lalu telah lewat. Dan kami sangat bersyukur untuk keluarga besar AGF yang bahkan semuanya menjadi bapa bagi kami, ya, menjadi orang tua bagi kami, menjadi keluarga bagi kami. Sekalipun keluarga kami sesungguhnya di Medan ini jauh-jauh. Kalau ke Nias kami harus menyeberang laut, kalau ke Samosir juga harus menyeberang danau, jadi agak jauh. Jadi saudara, terima kasih untuk seluruh keluarga GF. Tadi pagi waktu bangunkan, saya ingat Silia. Gimana hari itu waktu pagi-pagi saya siap-siap, saya membayangkan diri, saya merenungkan diri, lagi berkaca, lagi persiapan untuk pasang dasi. Hari itu Lia lagi nunggu di rumah pastor Tulang Sitanggang, yang hari itu jadi orang tua bagi Lia, bagi kami. Dan serius saudara, pagi-pagi kami bangun sangat diberkati hati kami sekali. Dan hari ini kami mengingat 1 tahun, rupanya Lia sudah menggendong si Jevin. Haleluya, sudah menggendong si Jevin. Dan itu tadi pagi saya waktu si Jevin masih tidur kan, saya lihat wajahnya. Tuhan, ini dalam hanya 1 tahun Sidiansin, amin. Apa yang gak pernah kami lihat, kan di dalam kandungan gak pernah kita lihat. Atau ada yang bisa meneropong, adalah melalui pakai USG ya. Tapi tahu gak saudara, waktu USG anak kami ini, saya gak lihat jelas. Bahkan saya bilang sama Lia hari itu, dia bilang, kamu bisa lihat wajahnya, kan di USG kan dikasih gambarnya. Saya bilang, kayak pisang goreng. Serius, saya bilang hari itu. Jadi Lia agak, apa ini si Prisman ini? Gitu. Betul saya nggak lihat. Berarti memang saudara, si Diansin ini sedang dinyatakan bagi saya. Amin. Dinyatakan bahwa apa yang tidak saya lihat secara kasat mata, hari ini sudah dinampakkan bagi saya. Saya bersuka cita, Jevin adalah anak yang luar biasa bagi saya. Ya, sekalipun ketika kami hadapi di rumah sakit, itu semua lewat dengan baik. Ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah juga saudara, kalau kami boleh ingat, saya boleh ingat sendiri. Saya terus merenungkan kan, ini membayang-bayangkan selama 1 tahun kehamilan itu, ada juga kesusahan saudara. Susah sakitnya. Bahkan waktu awal-awal kehamilan mengandungnya Lia, kalau saya bonceng di kereta itu kayak saya menderita sekali. Menderita karena kalau ada sedikit kena batu kereta, udah mukul-mukul dari belakang, udah marah-marah. Kayak mana ini aku mau bawa kereta ini? Betul, itu adalah memang bagi kita, bagi saya sakit, tapi memang kita harus lakukan itu untuk menjaga kandungan yang kita punya. Amin. Kita menjaga supaya sehat. Kita nggak mau siapa yang sudah punya kehamilan, contohnya mau tiba-tiba digugurkan. Itu orang tua yang nggak baik lah namanya itu. Jadi banyak hal kami harus menjaga nutrisinya. Saya boleh dengar dari keluarga ini, boleh kasih makanan yang bagus, kasih buah, kasih apa namanya. Ada yang sering bilang kasih pokat gitu, supaya anakmu nanti pintar gitu. Ada yang bilang sama kami juga, jangan mandi malam-malam, padahal kadang dia mandi malam juga ya. Jadi saudara, banyak hal yang kami lewati.
Dan hari ini ketika saya ingat, saya sangat bersuka cita. Ya, salah satunya ketika Lia mengandung 9 bulan dan kami melihat hari ini apa yang tidak bisa kami lihat secara kasat mata dinyatakan bagi kami. Amin. Dan saya percaya juga Bapak Ibu Saudara, Sidian sini ini bagi keluarga GF ini sudah mendapatkannya dan sudah melihat di dalam diri setiap kita masing-masing, entah apapun itu. Ya, saya percayakan hal itu. Nah, oleh karena itu hari ini pun saudara, saya akan membawakan judul firman Tuhan itu berkaitan dengan apa yang saya bilang tadi, yaitu mengandung firman. Ya, mengandung firman, atau kalau lebih jelasnya hamil firman. Amin, hamil firman. Nah, saudara, mungkin sekarang kan justru kalau bicara tentang kehamilan, yang kita lihat baik di medsos, justru yang banyak hamil sekarang kayaknya laki-laki lah. Iya kan? Perutnya buncit. Ya saudara. Justru banyak kita lihat, dan ada saya lihat di Facebook kan baru-baru ini. Di sampingnya ada istrinya. Istrinya ini langsing, kurus gitu. Tapi suaminya, wow, dahsyat. Dan masalahnya itu kehamilan itu nggak pernah lahir-lahir Bapak Saudara. Nah, saya jadi bertanya, itu sebenarnya isinya apa? Apa isinya Pak? Oh, Pak Arnold pasti tahu ini. Pak Arnold pasti tahu, itu makmur ya. Dan Bapak Saudara, hari ini juga saya akan membawa firman ini, yaitu mengandung firman. Mau nggak mau Bapak Saudara, kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus, mau nggak mau, kita harus melalui yang namanya mengandung firman. Cuman mengandung firman itu di dalam mana, di mana kita mau mengandung firman. Nah, saya bilang tadi kan, saya ceritakan kehidupan kami saat kami menikah. Tidak mungkin istri saya mengandung kalau kami tidak menjalani yang namanya pernikahan ketika kami diberkati. Dan bagi saya, ketika saya renungkan hal ini, itu adalah salah satu gambaran bagi kita ketika kita percaya sama Yesus. Pernikahan itu adalah satu gambaran kita mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Karena ketika saya menikah dengan dia, saya akui, saya cintai si Lia. Dan terbukti sampai sekarang. Dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, tapi kalau masalah kami di dalam, saudara nggak perlu tahu, itu masalah kami itu. Tapi saudara boleh lihat secara kasat mata, saya menyatakan cinta saya sama Lia. Dan sampai hari ini saya tetap cinta sama dia. Ditambah lagi anak kami, ya kami harus mencintai. Demikian gambaran kita ketika kita percaya sama Yesus, itu adalah sebenarnya, saudara boleh lihat, ya kalau firman Tuhan menyatakan bahwa barang siapa mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, ia diselamatkan. Artinya sebenarnya ketika kita percaya Yesus adalah Juru Selamat kita, itu adalah satu gambaran pernikahan. Kita menikah sama Yesus. Karena kenapa? Kita dikatakan ini mempelai perempuan, mempelai wanita. Artinya Yesus itu adalah suami kita. Dan ketika seorang perempuan menikah sama suaminya, yang bertanggung jawab atas perempuan itu siapa? Suami. Benar kan? Dan demikian saudara, kita di dalam Kristus Yesus, ketika kita percaya sama Yesus, yang bertanggung jawab sepenuhnya atas hidup kita adalah Yesus. Penyedia, dia adalah sumber kita, sumber segalanya bagi hidup kita. Amin. Nah, walaupun memang di dunia ini kita kan manusia, masih ada, sekalipun sudah menikah, masih ada laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Masih banyak, masih ada. Tetapi Yesus tidak seperti itu. Ketika sekali kamu percaya sama Yesus, dia mengasihi kamu sepenuhnya. Dia mencintai kamu sepenuhnya. Karena kenapa? Sebelum pun kamu memilih dia, Bapak Saudara, sebelum kita memilih dia, dia jauh sudah memilih kita. Ya, dia memilih kita, menetapkan kita itu di hatinya, mencintai kita. Ya. Mungkin ini saudaranya, saudara, saya percaya kita semua yang sudah menikah di tempat ini, yang sudah menikah ya, pasti saudara kenapa menikah dengan pasangan saudara hari ini? Karena saudara cinta sama dia. Amin. Coba dulu yang punya pasangan katakan, aku cinta padamu. Hah? Mana? Rupanya udah berpisah-pisah. Oh, tinggal Bang Herman sama Kak Hayu di depan ya. Haleluya. Nah saudara, itu saya bilang tadi, itu adalah satu gambaran. Nah itulah hidup kita di dalam Kristus hari ini.
kami setelah menikah menyatakan cinta, mengikat satu perjanjian, ya, bahwa kami menjadi suami istri, dan selanjutnya adalah kami memperoleh seorang anak. Dan sebelum kami melahirkan, istri saya melahirkan seorang anak, berarti dia melalui yang namanya mengandung, saudara. Dan saudara tidak akan pernah mengalami yang namanya mengandung kalau saudara tidak punya hubungan intim. Ya, benar enggak? Demikian lagi juga dengan hidup kita di dalam Tuhan. Ya. Kita penting sekali ketika kita sudah menikah sama Tuhan. Ya. Menikah percaya sama Tuhan. Kita harus punya hubungan intim sama Tuhan. Intim dengan Tuhan. Dan hubungan intim ini sudah dilayakkan Bapak Ibu Saudara. Kalau pernikahan dibilang sudah apa? Sudah sah. Ya, sudah disahkan. Demikian juga hidup saudara kepada Yesus. Saudara sudah disahkan. Ya. Makanya penting sekali bagi kita untuk menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Dan lanjut dengan, ya, kita sedang, AGF kan sedang membuka untuk baptisan hari ini. Kita akan mau lakukan baptisan, itu adalah salah satu deklarasinya kita bahwa kita telah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nanti mungkin kalau dibaptis yang belum daftar, silakan daftar Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini saya bilang tadi kita akan belajar tentang judul khotbah kita. Ini adalah mengandung firman. Nah, pertanyaannya saudara, seberapa pentingkah bagi hidup kita, ya, firman itu sekarang gitu? Apakah firman itu sudah hanya menjadi sesuatu yang biasa saja ketika bahkan memang jarang sekarang kita lihat Bapak Saudara yang bawa Alkitab, ya, Alkitab buku, karena memang kita mengikuti perkembangan zaman, kita punya handphone sekarang. Dan kita bersyukur akan hal itu, karena kenapa kita bisa bawa kemana-mana. Ya. Tetapi ketika sudah kita bawa kemana-mana, apakah itu menjadi satu hal utama di dalam hidup kita? Apakah itu menjadi satu makanan pokok kita? Atau justru ketika kita menghadapi sesuatu hal masalah, ya, kita punya persoalan yang kita hadapi, justru kita membawanya kepada cara dunia, tidak lagi kepada firman yang ada yang sudah berkata jauh-jauh sebelumnya, Bapak Saudara. Kalau hari ini saudara di dalam firman Tuhan, saudara sudah dikatakan saudara diberkati dengan melimpahnya, apa saudara percaya akan hal itu? Atau sudah itu menjadi hal-hal yang biasa-biasa saja? Bahkan yang kadang-kadang kan saya pernah jumpa ketika kita bicara firman ini di luar gereja, mungkin saat nongkrong, ada kawan-kawan yang masih berkata seperti ini, gak usah lah bicara firman, macam pendeta aja kau katanya. Kan bicara firman di gereja lah, jangan di warung tua ini. Kenapa rupanya warung tua pun bisa dibicarakan firman? Amin. Bisa saudara, karena sebenarnya firman itu sangat berkuasa. Sangat berkuasa. Tetapi memang kebanyakan bahkan bagi kita orang yang sudah percaya, firman itu menjadi yang biasa-biasa saja. Tetapi di dalam Ibrani dikatakan seperti ini. Ibrani 11 ayat 3. Ibrani 11 ayat 3 berkata seperti ini. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Firman itu berkuasa Bapak Ibu Saudara, yaitu bahwa alam semesta ini telah dijadikan oleh firman. Ya, kemarin saya bawa tentang hidup yang dikuasai oleh firman Tuhan. Ya, saudara, firman itu menyatakan atau menjadikan sesuatu hal yang tidak ada, menciptakan sesuatu hal yang belum ada. Saudara boleh baca Kejadian, bagaimana Tuhan ciptakan semuanya hanya diucapkan dengan firman. Berarti sebenarnya firman itu sangat penting sekali bagi kehidupan kita sebagai orang percaya sama Yesus. Amin. Sangat penting. Makanya saya bilang tadi, sekarang boleh kita renungkan masing-masing Bapak Ibu Saudara. Apakah firman ini sudah menjadi hal yang biasa saja? Atau ketika saudara
ketika kumpul dengan teman-teman di luar sana, saudara udah merasa, udahlah, nggak usah lah bicara firman bro, nggak usah lah, kita kan di gereja baru bicara firman. Ya. Padahal ini firman adalah menciptakan, menjadikan alam semesta. Saudara bisa ada di tempat ini kalau nggak diciptakan oleh firman. Alam semesta ini ada karena diciptakan oleh firman. Berarti sebenarnya firman ini dalam seluruh area kehidupan kita sangat penting sekali. Mengubah yang buruk menjadi baik. Mengubah segala sesuatu yang buruk ini menjadi baik, Bapak Saudara. Amin. Ini adalah firman Tuhan, saudara. Kita kadang justru menginginkan yang namanya realita daripada firman Tuhan. Realita dapat dilihat oleh mata, namun firman tidak bisa dilihat oleh mata kita. Memang betul, saudara. Pernyataan firman, kalau saudara dibilang hari ini, segala berkat rohani di dalam sorga diberikan bagi saudara di dalam Kristus Yesus. Sementara saudara melihat dompet saudara hari ini, melihat sekeliling, melihat kesusahan saudara, saudara percaya? Bisa saja saudara nggak percaya. Tetapi kalau firman sudah berkata, sebenarnya itulah kehidupan kita. Kita diberkati melimpah di dalam Kristus Yesus. Tetapi kenapa ketika kita hadapi sesuatu, ketika keadaan kita nggak baik-baik saja, ketika keadaan kita kekurangan, kita langsung melihat ke dalam dompet kita. Kita nggak mengalami perubahan dalam hidup kita ini. Bahkan pernah saya bilang, kita sudah duduk di dalam gereja bertahun-tahun, tetapi hati kita tidak menjadi tempat, tidak ada tempat untuk berdiamnya firman, dan tidak ada manifestasinya melalui kehidupan kita. Sedikit waktu kami, saya udah beberapa kali ya Bapak Saudara, ketika saya saksikan anak kami Jevin, firman yang sudah saya baca, ini firman ini dulu Mazmur 91. Itu saya masuk WIBI kan, masuk WIBI ini saya langsung cari kerja bergojek hari itu. Jadi saudara, ketika saya bergojek, saya takut hadapi hal-hal di luar sana. Saya udah berpikir, gimana nanti kalau yang saya dapat orderan ini adalah orang jahat, entah ditusuknya aku dari belakang, entah bawanya pisau, atau gimana gitu kan. Atau mungkin dia buat jemput di sini, antar ke tempat yang sepi contohnya. Tapi tahu nggak saudara, saya ambil firman Mazmur 91 itu, saya baca sebelum saya berangkat untuk bergojek, saudara. Itu waktu kami tinggal di asrama WIBI itu. Saya berangkat, saya pakai jaket selesai WIBI kan, selesai sekolah WIBI. Saya naik sepeda motor, saya baca firman itu. Dan tahu saudara, firman ini yang Mazmur 91 ini, hari ini dinyatakan melalui kehidupan kami lagi ketika Jevin ada di dalam ruangan ICU. ICU atau NICU aja aku baca. Yang ketika kami ada di ruangan itu, benar saudara. Memang firman ini seakan-akan saya sudah lupa, tapi firman ini sering saya baca. Makanya ketika saya pulang ke rumah, saya udah pening ini, gimana lah nanti Jevin ini kenapa anak kami ini. Ya. Tapi ketika saya ini di jalan Jalan Bunga Asoka ini, saya sedang membawa sepeda motor. Dan di saat itu juga Tuhan ingatkan ke saya, coba bacakan aja firman Mazmur 91. Dan langsung saya aminkan saudara. Itu makanya penting saya bilang, mengandung firman itu, mengandung itu berarti menyimpan di dalam hati. Menyimpan di dalam seluruh area kehidupan kita. Kita biarkan firman itu menguasai seluruh kehidupan kita, saudara. Dan kandungan perlu dijaga enggak? Perlu. Ya, kalau saudara mengharapkan kehamilan pasangan saudara baik-baik saja, saudara harus menjaganya. Demikian dengan firman Tuhan. Gimana kita menjaganya adalah mengulang-ulang untuk membacanya. Ya, bahkan kalau boleh, saya pernah ada dengar seorang, mungkin bagi saudara ngapain bawa-bawa firman kemana-mana gitu. Tapi ada seorang pendeta berkata seperti ini, hidupnya diberkati. Dia bilang,
Bawalah firman itu kemana-mana, maka firman itu pun akan membawa kamu kemana-mana. Gitu. Amin. Bawalah firman itu kemana-mana, maka firman itu pun akan membawa kamu kemana-mana. Berarti sebenarnya kuasanya firman itu sangat besar, saudara. Ya. Oleh karena itu kita seharusnya memiliki, ya makanya saya bilang tadi kan, sebagai orang yang sudah percaya melalui pernikahan tadi, ketika sudah kita menikah, ya, percaya sama Yesus, kita bersyukur, kita mengakui Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah juru selamat dalam hidupku. Aku bersyukur Engkau telah mati bagiku 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dan hari ini aku menerima kehidupan yang Engkau berikan kepadaku. Aku diselamatkan, aku dibenarkan. Dan saudara, gak hanya sampai di situ saja. Tetapi ketika kita sudah menikah dengan Tuhan, kita pasti punya kerinduan melahirkan hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Amin. Sama seperti seorang pasangan suami istri, pasti merindukan melahirkan seorang anak. Dan sebelum melahirkan ada istilahnya mengandung, saya bilang tadi. Mengandung. Oleh karena itu, kita seharusnya memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan untuk menerima benih dan kita mengandungnya dalam hati dan imajinasi kita. Ini yang mau saya sampaikan hari ini, Bapak Saudara. Kita mengandung firman itu di dalam mana? Pertama, di dalam hati kita. Ya, saya boleh ingat lagi kembali kalau saya pernah bawa firman, yaitu memiliki hati yang mendengar. Hati yang mendengar firman. Pertama itu saya bilang tadi, mengandung firman Tuhan itu di dalam hati kita. Itu yang pertama, saudara. Perlu saudara mengandung firman di dalam hati ini. Dan bagaimana saudara bisa mengandung? Saudara harus punya yang namanya hubungan intim dengan Tuhan. Perlu punya hubungan intim. Saya nggak percaya saudara kalau saudara nggak pernah baca firman, saudara akan mengalami mujizat-mujizat dalam hidup saudara. Karena sebenarnya kita orang ini, saya pernah dengar khotbah di keluarga ini, kita ini bukan menunggu-nunggu mujizat. Sebenarnya kita ini menyatakan mujizat. Makanya kita bisa menyatakan mujizat ke dalam dunia ini melalui firman yang kita dengar, firman yang kita baca. Makanya hari ini saya bilang, milikilah hati yang mendengar firman. Salah satu firman juga di dalam Alkitab ketika Yesus sedang berbicara kepada banyak orang, itu Lukas 11 ayat 28. Dikatakan seperti ini. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, Yesus berkata seperti ini. Saat itu ada seorang perempuan yang bilang ke Yesus, coba ayat 27, ayat 27. Ada seorang perempuan yang berkata kepada Yesus setelah Yesus selesai berbicara di perikop firman Tuhan ini. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ayat 28. Yesus menjawab seperti ini. Tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Perlu sekali kita memelihara firman, saudara. Bukan hanya sampai kita dengar saja. Karena kita ini manusia memang pada dasarnya masih bisa lupa-lupa. Benar ya? Masih bisa kita lupa. Makanya penting sekali dalam mendengarkan firman, hati ini kita harus berikan. Maksudnya bagaimana Bapak Saudara? Mendengar firman yang benar. Kita harus mendengar firman itu dengan memiliki hati yang sungguh-sungguh mendengar. Sangat penting sekali. Ya, hati yang sungguh-sungguh mendengar. Dan saat saudara mendengar firman, saudara harus bisa memilah-milahnya. Saudara harus mendengar firman yang benar. Amin. Saudara harus mendengar kabar baik. Saudara harus mendengar Injil kasih karunia. Saudara harus mendengar pemberitaan tentang Yesus. Karena sebenarnya jaminan hidup kita itu hanya ada di dalam Yesus. Dan semua itu perkataan firman yang menjamin kehidupan kita ada di dalam firman Tuhan. Ada di dalam Alkitab yang kita punya hari ini.
Dan syukurin saudara, kita nggak dibatasi lagi, amin. Kita nggak pernah dibatasi, mau yang bahkan yang masih kecil sekarang, kita bersyukur kita punya kids club, ya. Di sana diberitakan firman. Nah hari ini pun saya belajar Bapak Ibu Saudara, ke anak kami ini si Jevin, saya belajar untuk memperkatakan firman sama si Jevin. Pagi-pagi satu ayat saya baca. Nanti ketika saya baca udah gini-gini dia, gitu. Bagi saya itu suatu kebahagiaan. Nah saudara, maksud saya bukan saudara harus ikut apa yang saya lakukan, enggak. Saudara punya cara hidup sendiri yang bisa saudara lakukan, amin. Ya. Demikian makanya saya bilang tadi, mendengar, memiliki hati yang mendengar, hati yang sungguh-sungguh mendengar firman, sangat penting sekali. Itulah cara kita menyimpan atau mengandung di dalam hati. Karena ketika saudara sungguh-sungguh mendengar firman, itu saudara artinya memberi hati, menerima benih daripada Tuhan. Dan dikatakan benih itu adalah firman. Saudara gak akan pernah bisa mengandung kalau saudara gak menerima benih. Saudara harus menerima benihnya dulu, baru saudara boleh mengandung. Jangan pernah kita pikir, gak mungkin kita berpikir seperti ini kan. Kita menginginkan, seorang wanita menginginkan kehamilan saat dia berdiri di samping wanita yang sedang hamil. Mungkinkah dia hamil? Gak mungkin saudara. Tapi dia harus punya hubungan yang intim. Maksud saya ini adalah ke Tuhan. Saudara harus punya hubungan intim dengan Tuhan, yaitu mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, sudah diberikan bagi kita. Di dalam Yesus kita diberikan akses yang luar biasa. Ya. Ketika kita sudah dibenarkan di dalam Kristus, akses kita itu menerima firman itu sangat terbuka luas, Bapak Saudara. Selanjutnya adalah saya bilang menyimpan firman itu di dalam hati. Kedua adalah menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati. Mari kita buka Lukas ayat 6 ayat 45. Lukas 6 ayat 45 berkata seperti ini. Orang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya, saudara. Kalau saya bilang ketika judul khotbah yang saya bawa kemarin, hidup yang dikuasai oleh firman Tuhan. Kalau yang menjadi tontonan kita itu adalah hal-hal yang berasal daripada dunia ini, tidak lagi menjadi fokus tontonan kita kepada firman, maka yang keluar dari hati kita, dari mulut kita juga adalah hal-hal yang dari dunia. Kalau kita gak pernah membiarkan diri kita, saudara, untuk dikuasai oleh firman, maka dunia ini yang akan menguasai kita. Maka cara dunia ini akan menguasai kita. Benar. Tetapi sebenarnya kita punya kabar baik yang luar biasa. Oleh karena Yesus, kita gak mudah terpengaruh lagi dengan hal itu. Roh yang ada di dalam hidup kita itu adalah roh yang besar, Roh Kudus yang besar, yang akan memberitahukan segala sesuatu bagi kita. Amin. Nah, bagaimana Roh Kudus itu bisa mengingatkan bagi kita firman itu, tapi kita gak pernah baca firman. Memang Roh Kudus itu luar biasa Bapak Saudara. Bahkan hal-hal firman Tuhan yang belum saudara baca bisa dia ingatkan. Tetapi harusnya kita sebagai orang, makanya saya bilang tadi, sebagai orang yang sudah percaya sama Yesus, saya terberkati sekali di keluarga ini, dibilang bahwa kita ini bukan menunggu-nunggu mujizat, kita menyatakan mujizat. Amin. Kita ini menyatakan mujizat di dalam dunia ini. Makanya kita enggak menunggu-nunggu harus dikasih firman dulu baru kita mau berubah. Harus dikasih ayat firman Tuhan dari ini dulu, ada teguran. Sebenarnya hidup kita enggak seperti itu lagi. Amin. Dan hal ini kita akan belajar melalui firman Tuhan. Satu-satunya tempat kita untuk belajar, untuk bisa mengubahkan hidup kita adalah firman.
hanya firman Tuhan. Saya sendiri alami Bapak Ibu Saudara. Benar. Ya, melalui anak kami, melalui kehidupan kami sehari-hari. Ya. Kalau hidup kita ini sudah dikuasai oleh firman, hati kita sudah dikuasai oleh firman, kita mengandungnya di dalam hati kita, apapun yang terjadi di luar tidak akan mudah lagi. Saya percaya tidak akan mudah lagi mempengaruhi kita. Karena kita punya kandungan di dalam yang bisa kita ingatkan. Oh, sebenarnya hidup saya enggak seperti itu. Kalau dunia ini berkata, kemarin kan dikatakan dunia ini menjadi resesi. Kalau kita enggak punya firman, kita akan menjadi percaya itu. Tetapi karena kita punya firman, kita enggak mudah percaya dengan hal itu. Amin. Kita enggak mudah lagi percaya dengan hal itu. Makanya hari ini mengandunglah benih firman Tuhan itu di dalam hati, melalui miliki hati yang mendengar. Dan kedua, menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati kita masing-masing. Kedua adalah Bapak Saudara, mengandung firman dalam imajinasi atau pikiran kita. Hati dengan imajinasi sangat berkaitan Bapak Saudara. Makanya saya bilang, makanya saya bawa itu duluan di dalam hati dulu. Baru ini akan mengalir ke dalam imajinasi kita yang bisa kita bayangkan. Boleh buka slide. Arti daripada imajinasi saya terjemahkan seperti ini. Ketika saya baca buku, saya lihat dari Google, saya terjemahkan sendiri seperti ini. Imajinasi itu adalah area daripada pikiran kita. Kalau seandainya saudara mau belajar lebih sungguh sebenarnya tentang imajinasi, di keluarga ini ada khotbah yang ada video yang berbicara tentang hal itu. Bagaimana kita di area pikiran kita ini kita bisa mengubahkan. Ya, kita bisa belajar. Katanya seperti ini. Mengandung firman dalam imajinasi. Bukan Kak, arti imajinasi. Arti daripada imajinasi. Ini. Imajinasi artinya kemampuan untuk melihat dengan pikiran apa yang tidak bisa Anda lihat dengan mata. Kemampuan untuk melihat dengan pikiran apa yang tidak bisa Anda lihat dengan mata. Artinya saya bilang merenungkan atau membayangkan. Itulah imajinasi, mengimajinasikan. Nah, imajinasi kita ini sangat penting, harus dikandung yang namanya firman. Karena kalau enggak dikandung oleh firman, maka saya bilang hal-hal dari dunia ini yang akan mengandungnya di dalam, yang akan terkandung di dalam adalah hal-hal dari dunia ini. Makanya ketika kita hadapi persoalan dalam hidup ini, imajinasi kita dikuasai oleh hal-hal di dunia ini. Tetapi kalau kita punya firman, maka firman itu yang akan menguasai. Amin. Firman itu yang akan menguasai. Bagaimana kita mengandung benih firman dalam imajinasi kita, yaitu pertama, merenungkan firman itu siang dan malam. Kita buka Mazmur. Sorry, saya harus balik-balik ya. Ada slide, ada firman Tuhan. Mazmur ini ayat firman Tuhan yang sangat terkenal. Saudara pasti udah hafal ini. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pecemooh. Lanjut. Ayat 2. Oke. 1, 2. Oke. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Lanjut ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara mau gak mau, saudara, firman Tuhan berkata kepada kita seperti ini. Merenungkan firman itu siang dan malam. Kalau boleh saudara pikirkan selama hidup saudara, apa yang saudara bayangkan? Mengimajinasikan hal-hal yang positif bagi saya enggak salah Bapak Saudara.
Mengimajinasikan saudara lagi punya rumah yang mewah, nggak salah. Amin. Karena janji firman Tuhan itu sudah dijanjikannya bagi kita untuk kita hidup makmur. Tetapi kadang ini juga saya sering dulu dengar kawan-kawan kan, enggak usahlah bayangkan dirimu, enggak usah sok-sok bayangkan dirimu kayak orang kaya aja gitu. Ya. Enggak usahlah bayangkan dirimu kamu bisa menikah gitu. Kamu pun enggak punya uang katanya. Tapi seharusnya janji firman Tuhan sama kita enggak seperti itu. Amin. Kita harus mau membayangkan. Makanya saya bilang tadi merenungkan. Merenungkan sama itu membayangkan. Salah satu dalam tokoh Alkitab, siapa namanya? Abraham. Ya. Abraham ketika diberikan janji sama Tuhan, kamu akan memiliki anak sebanyak ini. Saya percaya Abraham hari itu sedang membayangkan, Bapak Saudara. Karena kenapa? Apa yang sedang diucapkan Tuhan itu sama dia, sama Abraham, itu nggak terlihat secara kasat mata. Mungkin waktu Tuhan berkata kepada Abraham, nanti keturunanmu seperti bintang-bintang di langit katanya. Apa saudara hari itu langsung jadi dia terima? Enggak kan? Bahkan dia nggak punya anak. Bahkan nggak masuk akal dia bisa punya anak. Istrinya sudah tua, sudah keriput Bapak Ibu Saudara. Tapi mungkin saja saya renungkan si Abraham ketika dia duduk di pantai. Dia coba membayang-bayangkan. Karena dia sudah dengar firman dari Tuhan. Bahwa keturunanmu nanti akan seperti bintang di langit. Ya. Oh iya ya, kayak gini dia bisa bayangkan. Makanya saya bilang merenungkan, membayangkan hidup, mengimajinasikan hidup kita itu baik, makmur, bahagia, sukacita. Itu harus kita mulai dulu dari imajinasi kita, baru bisa kita lakukan hidup kita. Kehamilan saudara tidak akan pernah bisa tidak akan pernah bisa lahir dia. Seorang anak yang dikandung tidak akan pernah bisa lahir kalau tidak dimulai dengan mengandung. Demikian ketika saudara mengandung dalam hati saudara, dalam imajinasi saudara firman Tuhan itu, maka itu akan melahirkan hal-hal yang luar biasa. Saudara nggak akan pernah melahirkan hal-hal yang mujizat, janji-janji firman Tuhan, kalau saudara nggak pernah kandung dalam hidup saudara. Kalau nggak pernah saudara biarkan firman itu menguasai seluruh kehidupan saudara. Abraham di dalam Alkitab sudah terbukti Bapak Saudara. Ketika Abraham dijanji seperti itu nggak jadi, tapi dikatakan firman Tuhan bahwa ketika itu Abraham percaya dan jadi. Dibilang sekarang Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Kamu anaknya. Ya, kita semua jadi anaknya. Amin. Demikian dalam hidup kita perlu sekali lagi perlu mengandung di dalam hati dan di dalam imajinasi kita. Ya, saudara. Saya baca baru-baru ini salah satu buku tulisan Om Andre Womo ini. Boleh dibuka slide-nya, Kak? Ya, saya baca buku Andre Womo. Dia berkata seperti ini. Salah satu kutipan bukunya saya baca dan saya ambil, saudara. Ini katanya. Imajinasi Anda itu sama seperti rahim rohani Anda. Saya terpikir, oh iya ya. Untuk bisa mengandung harus punya rahim. Dan kita punya imajinasi sebagai rahim rohani kita. Amin. Sebagai tempat untuk mengandung firman tadi. Bagaimana bisa mengandung? Terima benih daripada Tuhan. Terima firman daripada Tuhan. Lalu pembacaan saudara. Dan kalau boleh berulang-ulang. Saya baca buku dia ini, Andre Womo ini.
Dia baca firman itu 15 jam satu hari. Nggak masuk akal bagi saya, 15 jam satu hari. Ya kita kan mana bisa seperti itu. Banyak pekerjaan kita. Iya kan? Banyak yang harus kita lakukan. Tapi paling tidak, saya percaya saudara bisa menyisihkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Dan kita akan melihat dalam hidup kita ada banyak hal-hal yang berubah. Kita akan mengalami pertumbuhan yang sesungguhnya. Ya. Dan kita nggak menunggu-nunggu lagi. Tunggu hari Minggu dulu. Tunggu Natal dulu. Tunggu pastor kita yang menyampaikan firman dulu. Justru ketika sudah kita mulai kandung, saat ada pemberitaan firman, akan lebih banyak lagi pewahyuan kita dapat. Amin. Akan lebih banyak lagi hal-hal kita lahirkan dalam hidup kita. Ya. Melalui perenungan firman, kita akan diperbarui dengan cara pikir yang baru. Ya. Di Roma 12 ayat 2 dikatakan seperti ini. Itu versi mudah dibaca ya. Saya baca terjemahan barunya ya. Terjemahan barunya berkata seperti ini, nggak apa-apa, buka aja di apa itu tadi ya. Berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, saya bilang tadi imajinasi itu adalah area pikiran. Perlu diubah melalui perenungan firman Tuhan, maka kita akan diperbaharui oleh firman Tuhan. Kita akan diperbaharui. Kalau di versi mudah dibaca, saya baca seperti ini. Jangan mengubah dirimu menjadi seperti orang di dunia ini. Nah, saudara harus tahu, saudara nggak sama lagi dengan dunia ini. Amin. Ya. Ini kabar baik. Saudara nggak sama lagi dengan dunia ini. Saudara itu dilahirkan dari sorga. Kenapa saudara dilahirkan dari sorga? Karena saudara sudah percaya sama Yesus. Ya, kalau saudara nggak bisa terima hal ini, nggak apa-apa, nggak ada yang maksa. Tetapi kebenarannya saudara itu dilahirkan dari sorga, saudara. Ya. Saudara dilahirkan dari sorga. Tetapi biarlah Allah mengubah bagian dalam, agak ini ya, nggak bisa diperkecil lagi tuh. Saya baca aja dari sini. Ini versi mudah dibaca ya, firman Tuhan dari versi mudah dibaca. Janganlah mengubah dirimu menjadi seperti orang di dunia ini, tetapi biarlah Allah mengubah bagian dalam dirimu dengan cara berpikir yang baru. Jadi kamu akan mampu memutuskan dan menerima yang dikehendaki Allah bagimu. Kamu akan dapat mengerti yang baik dan yang menyenangkan baginya dan yang sempurna. Allah akan mengubah bagian dalam diri kita, cara pikir kita dengan cara pikir yang baru, saudara. Melalui apa? Melalui perenungan firman tadi. Melalui apa? Melalui kita memiliki hati yang mendengar akan firman. Melalui apa? Melalui kita menyimpan di dalam hati firman Tuhan itu. Maka itu yang akan keluar dari mulut kita. Ya, saudara mulai perkatakan, saudara akan melihat mujizatnya atau melihat manifestasi daripada firman Tuhan itu. Amin. Saudara, mulai hari ini saudara nggak terbatas lagi untuk mengimajinasikan firman Tuhan. Kita nggak terbatas. Ya. Semua kita harus menerima firman Tuhan untuk mengubahkan hati dan imajinasi kita. Kita semua membutuhkan firman dan firman itu sangat berkuasa. Ya, di Ibrani tadi dikatakan menciptakan alam semesta. Jadi kenapa sekarang bagi kita orang Kristen yang sudah percaya bahkan kadang menjadi firman itu, tapi saya percaya di keluarga GF nggak seperti itu. Amin. Semua melihat firman itu sangat berkuasa, selalu dibawa kemana-mana. Ya, saudara. Tapi banyak sekali kalau kita lihat firman itu menjadi hal yang biasa saja, nggak menjadi perbincangan lagi, saudara. Ketika diperbincangkan, sepertinya masalah kepikiran kita ini.
Enggak usah lah, buat apa? Kita kan melihat realita aja. Kamu nggak bisa lihat realita kehidupan kita. Kita menjadi orang yang membeda-bedakan atau membanding-bandingkan firman itu dengan realita. Saudara, kamu nggak bisa lihat realita kehidupanku hari ini, ya. Tetapi sebenarnya kita punya janji firman. Saat saudara masih lemah ekonominya, saudara harus melihat di dalam firman Tuhan. Saudara diberkati melimpah, amin. Saudara boleh mulai membayangkan. Kenapa salah? Daripada saudara membayangkan hidup saudara setiap hari, aduh udah gak ada uang contohnya, perekonomian gak baik. Terus pikirkan, gimana ya kalau aku mau pergi ke sana, mau beli apa? Pakai uang apa aku beli? Daripada saudara pikirkan itu, lebih baik pikirkan hal-hal yang positif. Saya diberkati melimpah. Saya punya janji firman Tuhan. Bayangkan hidup saudara. Oleh karena itu, izinkan hidup kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan melalui hati yang mendengar akan firman, menyimpannya dalam hati dan merenungkan firman itu siang dan malam, saudara. Ya, merenungkan firman itu siang dan malam. Baru-baru ini kan Bapak dulu di Nias yang pertama, Bapak ini lagi sakit. Terus ketika Bapak sakit, kami teleponan lah. Sakit apa Pak? Semua sakit batu, sakit apalah gitu kan. Tapi masalahnya Bapak ini mengucapkan seperti ini. Jangan-jangan ini adalah jalan saya untuk dipanggil Tuhan, katanya. Coba bayangkan saudara, dia sudah mengimajinasikan hal itu. Padahal dia belum mati, dia belum meninggal. Itu terjadi karena apa? Ini saya jadinya agak sedikit, bukan marah sih. Saya jadinya harus bicara ke Bapak. Itu salah Pak, saya bilang. Janji firman Tuhan itu enggak seperti itu. Kenapa Bapak sedang mempersiapkan hal-hal yang membawa untuk dikubur, untuk matilah. Sebenarnya dalam hati pengen sembuhnya. Benar ya? Bapak merencanakan hal-hal penguburan atau kematian. Tapi sebenarnya pengen sembuh. Kenapa saat seperti itu berdoa saja sama Tuhan? Maka hari itu saya ajak Bapak 2 kali berdoa. Pertama saya telepon dulu, saya aja berdoa. Berdoa saja Pak, saya doakan Bapak. Saya bilang kedua kali, Bapak bisa berdoa sebenarnya untuk kesembuhan Bapak. Kamu aja yang berdoa, katanya. Saya berdoa lagi untuk Bapak. Rupanya besoknya Mama bilang, dia pergi untuk nyemprot rumput. Itu kan agak berbahaya karena ada pestisida itu kan. Saya bilang, ngapain lagi Pak? Udah mulai sehat, pergi lagi nyemprot rumput. Nanti bahaya karena ada pestisida itu. Kedua, ini mama saya juga, saudara. Ini jadi kesaksian saya. Ini di Nias katanya lagi ada penyakit babi. Banyak babi meninggal gitu. Ketahui si Alex. Ya. Nah, bayangkan saudara, ini kadang-kadang terjadi dalam hidup kita. Mama saya bilang gini, aduh, anakku, iya mak, ada apa? Ini candaan aja. Inilah babi kita ini, udah saya jual yang satu karena udah mau mati. Gimana nanti saya menguburkannya? Bapakmu lagi sakit katanya. Kakinya lagi sakit, mana bisa nanti ngangkat. Bayangkan dia sudah merencanakan penguburan babi ini, Bapak Saudara. Dia sudah membayangkan dalam imajinasinya, karena babi ini sakit, pasti akan dikuburkan. Saya bilang, Mak, coba dulu santai aja dulu, kita bicara dulu, ku bilang. Coba pikirkan, benar enggak yang Mama bilang itu? Mama sudah berdoa untuk kesembuhan babi ini? Udah aku udah berdoa kok. Jadi kenapa Mama persiapkan diri untuk menguburkan babi ini? Bayangkan. Saya bilang, Mak, salah itu, Mak. Firman Tuhan enggak berkata seperti itu, Mak. Firman Tuhan janji dia akan memberkati kita. Ya.
Ketika kita berdoa, maka sesuatu yang kita doakan pasti sembuh. Kita punya kuasa, kita punya otoritas dalam hidup kita ini. Amin. Mama saya masih membantah. Tapi gimana? Kamu gak tahu kami di Nias ini tinggal berdua. Kadang-kadang jadi pengaruh juga pikiran saya kan. Ya berdua juga mereka di sana. Gak ada lagi kami udah merantau semua. Kamu gak tahu penderitaan kami di sini. Dia sudah membayangkan ke sana. Dia sudah mempersiapkan penguburan di belakang rumah, Tuhan. Dia sudah memikirkan di tetangga kami babinya sudah meninggal semua. Dia sudah menyamakan itu akan meninggal semua babi yang kami punya juga. Aku bilang itu bukan janji Tuhan, Ma. Aku bilang, Mama harus berdoa. Pulang ke rumah nanti doakan topang tangan untuk babi itu. Pasti sembuh. Dia bilang, hah? Kaget dia kan? Kaget Mama. Mama kan punya otoritas di dalam Kristus. Pernah saya kasih tahu waktu pulang ke Nias untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keluarga sudah saya ajak sudah saya beritakan kabar baik. Mama kan punya otoritas di dalam hidup Mama. Mama punya firman untuk Mama bisa perkatakan. Oh iya ya. Jadi masih ada babi lagi yang lagi sakit kan. Aku bilang doakan saja, Mak. Beberapa hari ini nggak ada lagi kabar kalau babi itu sakit atau gimana. Saya nggak sempat telepon juga. Tapi saya bilang ketika Mama doakan pasti sembuh. Tahu nggak saudara? Kadang-kadang dalam hidup kita juga kita seperti itu. Kita merencanakan kita pengen sembuh, tapi kita merencanakan dalam imajinasi kita ini hal-hal yang negatif. Bagaimana nanti ini gitu. Kita merencanakan sesuatu hal yang besar, kita pengen jadi contohnya pembicara, pengkhotbah. Tapi kita tidak pernah mempersiapkan diri untuk belajar firman. Kita tidak memberikan waktu untuk mengimajinasikan firman. Justru yang kita pikirkan hal-hal yang negatif yang lain, kita merencanakan hal-hal yang lain. Padahal sebenarnya seluruh hidup kita ini sudah diberkati, amin. Di dalam Kristus Yesus. Semua bisa berubah di dalam Kristus Yesus. Itu janji firman Tuhan. Saya percaya kita akan mengalami masing-masing, Bapak Saudara. Ketika kita sudah mulai mengandung, mari mengandung sama-sama biar perut kita sama-sama besar. Ya, jadi kita keluarga ini pergi kemana-mana nanti besar perutnya. Bukan begitu Bapak Saudara. Maksud saya adalah mengandunglah di dalam hati dan di dalam imajinasi saudara. Amin. Mengandunglah firman itu. Terima benih melalui hubungan intim saudara dengan Tuhan. Milikilah hubungan intim dengan Tuhan yang sungguh-sungguh. Saya percaya enggak perlu kita diajari bagaimana kita mengaturkan waktu itu. Ya. Dimanapun saudara. Bahkan saat saudara datang beribadah, beri hati untuk mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Amin. Jangan saudara kita berpikir bahwa kita akan berubah dari hidup kita ini. Ya. Kita akan berubah tapi kita masih bergaul dengan orang-orang yang buruk di luar sana. Saya bukan benci dengan orang-orang di luar sana. Ketika dulu saya masih masih merokok. Saya pernah merokok Bapak Saudara. Saya hentikan diri saya untuk bergaul dengan orang-orang yang merokok. Sekalipun mereka gak mau jadi teman saya. Sementara, tapi hari ini bisa menjadi teman saya juga. Sampai saya berhenti sendiri. Gitu. Minum tua pernah sekali mabuk, angkat kaki di atas. Pulang ke rumah kan kepala ini udah dibawa karena udah berat, nggak sanggup lagi. Tapi saya nggak membiarkan diri saya akan terus seperti itu. Amin. Kita mulai rencanakan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Dan memang kita perlu mau nggak mau, perlu kita menanggalkan hal-hal yang nggak baik juga. Karena janji firman Tuhan sudah berkata seperti ini. Ya. Di 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat katanya. Pergaulan yang buruk
merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan pergaulan yang baik. Saudara, perlu kita cari orang-orang yang di dalamnya membangun kita di dalam firman Tuhan, memberitakan tentang Yesus bagi kita. Amin. Perlu kita cari tempat-tempat kita duduk nongkrong, tempat kita untuk berdiam diri, tempat kita berkeluarga adalah orang-orang yang di dalamnya membangun kita di dalam firman Tuhan. Kalau enggak, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, enggak apa-apa kalau saudara sudah kuat, sudah penuh, enggak mudah lagi saudara terpengaruh, enggak apa-apa. Tapi belum tentu saudara. Ya. Perlu kita isi hidup kita dengan firman Tuhan. Ya, saudara, kandungan, kehamilan yang tidak dijaga pasti bisa gugur. Benar ya? Kalau kehamilan tidak dijaga dengan nutrisi yang baik. Makanya ketika hari itu kan, istri awal-awal, gak boleh makan nenas. Oh iya, kenapa gak boleh makan nenas? Nanti gugur katanya. Kamu harus jaga makanan, gak boleh makan ini. Ya, gitu. Kamu harus kasih pokat supaya pintar anakmu. Makanya saya merindukan nanti setelah ini ada juga di keluarga GF yang akan menikah. Amin. Amin. Biar kita bisa apa lagi? Hah? Ya. Biar selama 1 tahun muncul anak kids club. 1 tahun muncul anak kids club. Jadi Kak Helen akan jadi banyak menanggung anak kids club. Karena setiap tahun dilahirkan anak-anak kids club. Tapi saudara, benar. Kalau saudara kita gak menjaga kehamilan kita, pasti bisa gugur. Kemungkinan bisa gugur. Bukan pasti, sorry. Kemungkinan bisa gugur. Demikian dengan firman Tuhan yang sudah kita kandung. Kalau gak kita ulang-ulang baca, kalau gak sampai maupun 1 ayat, tapi itu akan menguasai hidup saudara, pasti saudara akan melihat hal yang tidak terlihat menjadi terlihat. Saudara masih ingat pastor kita sampaikan, beliau menyampaikan, ya, dari apa kita ini, saya masih ingat itu, dari Sidian sini ini. Adanya Sidian sini ini sebenarnya oleh karena firman. Ketika saudara baca firman, saudara akan menjadi orang yang mendengar hal yang tidak pernah didengar. Saudara akan menjadi orang yang akan memperkatakan apa yang tidak pernah diperkatakan. Saudara masih ingat akan firman itu? Melalui pembacaan firman ini saudara, hanya firman yang bisa menyatakan apa yang tidak pernah dikatakan akan diperkatakan. Hanya melalui firman, apa yang tidak pernah didengar akan diperdengarkan. Hanya melalui firman, apa yang tidak pernah dilihat akan dilihat. Demikian dalam hidup kita. Kalau kami belajar di WIBI kemarin kan, saya masih ingat pelajaran tentang revival and reformist. Kehidupan orang-orang yang diceritakan di sana, mereka baca firman nggak main-main, saudara. Kelas 2 WIBI ada di sini ya, ada kan? Kehidupan mereka ada yang baca firman itu 15 jam 1 hari. Makanya hidup mereka berubah. Mau gak hidup kita berubah? Pasti mau. Mau gak kita mengalami pertumbuhan di dalam Kristus? Lebih sekarang kita punya yang lebih daripada yang sebelum Yesus ada. Kita punya lebih, saudara. Ya. Saat saudara gak mengerti firman, saudara harus ingat bahwa kita punya Roh Kudus. Amin. Kita punya Roh Kudus yang akan memberitakan kepada kita firman Tuhan itu. Ada Roh Kudus yang luar biasa tinggal di dalam hati kita. Yesus sendiri yang menjanjikan hal itu. Ya. Kita punya Roh Kudus yang luar biasa. Oleh karena itu hari ini, saudara, saya mau mengajak kita seperti satu kesaksian mama saya tadi kan. Mama menginginkan babinya sembuh. Tapi dia sudah merencanakan, mengimajinasikan untuk penguburan. Gimana bisa sembuh?
Kalau saudara hari ini dalam sakit penyakit mau sembuh, imajinasikan bahwa oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah disembuhkan. Amin. Kalau hari ini keadaan ekonomi kita lagi nggak baik-baik, imajinasikan bahwa kita diberkati dengan melimpahnya di dalam Kristus Yesus. Imajinasikan bahwa janji firman Tuhan itu sudah memberkati kita. Sekalipun saudara nggak bisa melihat hari ini, tapi kalau saudara nggak akan memulai hari ini, kalau kita nggak memulai memikirkan dan mengimajinasikan hal itu, saudara kan nggak akan mendapatkannya. Tetapi kita punya janji firman Tuhan, pasti akan dipercepat dalam hidup kita. Amin. Kita akan melihat hal-hal yang tidak pernah dilihat. Saya terus merenungkan apa ini saudara, tema kita tahun ini. Makanya sepertinya firman yang saya bawa kemarin, hidup yang dikuasai oleh firman, baru sekarang mengandung firman. Saya merenungkan dan saya bisa melihat hal-hal itu terjadi dalam hidup saya. Saya bisa melihat dan saya sudah melihat. Dan saya percaya keluarga kita Agape Grace Family pasti akan penuh kebahagiaan karena baca firman banyak, belajar akan firman Tuhan lebih banyak lagi. Ya, mengimajinasikan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Pasti ketika kita punya firman yang sudah kita kandung, imajinasi kita yang negatif pasti akan tersingkir. Karena firman itu jauh lebih berkuasa. Tapi gimana bisa tersingkir hal itu kalau gak pernah kita isi, kita mengandungnya di dalam hati kita, di dalam imajinasi kita. Bagaimana bisa menyingkirkan hal-hal? Karena memang kita gak bisa pungkiri saudara, kita ini sebagai orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kita manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kita masih ada di dunia ini. Hal-hal negatif pasti akan mengganggu kita. Melihat keadaan kita lah, kayak mama saya melihat keadaan babinya yang lagi sakit lah, bayangkan. Nanti mama bisa dengarkan ini ya. Atau hal-hal apa yang lain. Mulai kita mengimajinasikan dalam hidup. Teman-teman anak-anak muda, mulai hari ini imajinasikan diri saudara menjadi, kalau saudara pengen jadi orang-orang yang luar biasa, mulai imajinasikan hari ini. Dimulai dari sekarang. Kapan lagi kita mulai? Amin. Saya percaya Tuhan ketika kita sudah diselamatkan, Dia gak akan membuat kita jadi gembel. Amin. Dia gak akan membuat kita jadi ekor terus. Tapi Dia janji untuk kita menjadi kepala, saudara. Itu janji firman Tuhan. Dan saya percaya kita akan menuainya di dalam hidup kita. Amin. Mari saya undang teman-teman pemain musik.